Pasuruan, Tamiang Layang, Sumatera Selatan, Barito, Tangerang Selatan, Soreang, Bale Endah, Belopa, Tengaran, Sulawesi Tenggara, Blitar, Kampung Sanding, Jakarta, Makassar, Lombok Tengah, dan semua teman-teman di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Budak Plat tahun 2023 akan menceritakan tentang seorang penghuni plat kumuh yang terjebak dalam konflik dunia gelap. Ia dipaksa memilih antara bertahan hidup atau semakin jatuh ke dalam dunia jahat. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Sebab kita budak flat. Kisah akan berfokus pada seorang ketua gangster bernama Aman. Ia tinggal di sebuah kompleks perumahan dengan seluk-beluk antara baik atau buruk sudah menyelimuti kehidupan warga di sana sehari-hari, di mana Aman dan gengnya menjalankan bisnis ilegal hasil selundupan seperti menjual rokok ilegal, sepatu palsu, sandal jepit, kolor, sempak bolong, dan lain sebagainya selama itu tidak merugikan orang lain. Dia orang nak hidup, aku pun nak hidup. Masih di komplek yang sama, seorang ketua pengedar narkoba bernama Riz yang merupakan saingan dari kelompok Aman adalah kakak kandung dari Aman sendiri yang menjalankan bisnis barang haram komplek ini. Ia tanpa ragu menghajar siapa saja yang mengambil barang dagangannya namun tidak suka membayar, seperti yang sedang terjadi saat ini. Kau ni ha. Kau ambil barang aku, ambil stok. Karena keberadaan Riz dibenci oleh sebagian warga komplek, ada salah satu bocah bernama Boy yang suka menunjukkan rasa kebenciannya secara terbuka, di mana tindakannya yang patut diacungi jempol tidak luput dari perlindungan Aman CS yang tidak ingin Riz berbuat semena-mena dan Kami budak legend, datang dengan squad red. Ku belakang kuat, semua sama-sama. Berani perang terus terang bro. Monday! Pull up kin. ya, pertarungan pun terhenti karena dihentikan oleh seorang tokoh penting bernama Sip Kumar, di mana Kumar yang menjalankan pabrik narkoba di kompleks ini memberikan manfaat dari bisnis yang dijalankannya itu yang dirasakan oleh warga karena sebagian besar dari pendapatan diberikan untuk pemeliharaan kompleks dan Riz adalah orang yang bekerja sebagai pengedarnya. Diorang nak jual sampah diorang kat sini. Kalau diorang berani, diorang cubalah, Chief. Tapi Benda ni dah tak boleh kontrol. Diorang nak ambil formula darah kita. Kumar yang selama ini jadi penengah antara Aman dan Riz sengaja mengumpulkan mereka berdua untuk membahas masalah ke depannya. Ia memberitahu jika dirinya akan pensiun dan berniat menjual resep pembuatan barang haram miliknya pada orang lain bukan tanpa alasan. Kumar yang awalnya ingin barang jualannya diedarkan ke daerah lain, kini malah tersebar di kompleks yang menyebabkan banyak warga di sana jadi pecandu. Jangan sampai flat kita ni jadi tempat celaka. Chief nak aku stop. 1 KL sekarang ni tengah cari barang kita, Chief. Bukan hanya itu, akibat dari tersebarnya kabar terkait kompleks yang mengelola bisnis ini, banyak pihak pesaing yang mengedarkan barang haram ke wilayah mereka. Dan karena dari pihak ini tidak ada yang namanya ketua, Kumar berharap Riz dan Aman dapat bersatu untuk mengatasi masalah itu jika tidak ingin bisnis dihentikan. Namun masalahnya, Aman yang ditunjuk menjadi ketua menolak karena tidak ingin terlibat dalam bisnis tersebut. Orang nak kau jadi ketua, engkau tak nak. Kalau flat kita ni ada ketua, tak adalah kita pecah belah. Stop dulu bisnes dadah ni. Di sana Aman yang menyarankan agar lebih baik menghentikan bisnis itu mendapat pertentangan dari Riz yang menganggap jika hanya bisnis inilah yang dapat menghasilkan uang dengan cepat, bukan untuk poya-poya. Riz mengingatkan jika semua ini demi keberlangsungan hidup warga komplek yang kurang mampu karena selama ini air, tagihan listrik, gas LPG, lapangan olahraga, dan lain sebagainya ditanggung menggunakan uang hasil penjualan. Kalau dah tak ada apa-apa, saya minta ya tuan-tuan. Aman. Selesai mengikuti rapat, Aman mendapat saran dari bawahannya yang juga setuju Aman jadi ketua. Di mana si rekan yang bernama Sotong berpendapat jika hal itu terjadi maka besar kemungkinan mereka bisa segera mengusir Riz dan anak buahnya dari komplek ini. Namun pembicaraan terhenti karena berpapasan dengan 2 ibu-ibu yang membutuhkan pertolongan. Ini dipanggil pemuda harapan bangsa. Wah. Kamu apa ni? Tak ada apa-apa. Tak ada kerja lain ke?
Sialah. Salah satu ibu-ibu yang curiga jika kedepannya akan ada lebih banyak anak muda yang jadi pengedar, mengungkapkan kekesalannya karena saat ini sebagian warga kompleks sudah banyak yang menjadi pengguna. Namun rekan si ibu bernama Ibu Bidah yang bekerja di bidang pengemasan meyakinkan jika Riz tidak mungkin menjual barang haram di wilayah ini karena meyakini jika pria itu sebenarnya adalah orang baik yang ingin membantu kebutuhan warga. Kasihlah kau tolong aku sampai ke rumah. Ni nak pergi mana ni? Tak tukar baju sekolah lagi ni. Nak pergi mana? Ada hal lah. Ada hal? Kau balik sekarang, ayah kau tengah tunggu? Tak nak. Bertuahnya budak ni. Astaghfirullahalazim. Karena jaket miliknya butuh sedikit tambalan, Aman mampir ke tempat jahit favoritnya untuk sekedar memperbaiki jaket itu, bukan karena hasil jahitannya yang suka rapi atau biayanya yang ramah di kantong. Aman secara tidak langsung ingin bertemu dengan mantan kekasihnya bernama Jojo, yang kini sudah berumah tangga dengan Riz kakaknya. Nanti malam dah siap, Mandy hantar. Setelah Aman pergi, rekan kerja Jojo bernama Mandy yang mengetahui terkait hubungan mereka jujur merasa prihatin atas apa yang terjadi di masa lalu. Entah apa yang jadi penyebab mereka mengakhiri hubungan. Jojo yang tidak ingin membahas masalah itu dikejutkan oleh kedatangan Riz yang ingin memberitahu jika malam ini dirinya akan pulang terlambat. Mandy, malam ini tema kakak. Dulu. Aman sendiri saat ini mendapat panggilan telepon dari Kumar yang ingin ketemuan nanti malam. Entah apa yang akan dibahas nanti, namun Kumar ingin Aman datang seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun. Jam 8 malam. Singkat cerita, malam pun poek, Mandy yang memutuskan kencan dengan sang pacar diajak menemui anak buah Riz untuk membeli barang favorit terlebih dahulu. Sempat menolak karena belum gajian, Mandy yang juga sesama pemakai dan kebetulan sedang sakau pun terpaksa mengikuti keinginan pacarnya meski pada akhirnya barang itu untuk dirinya sendiri. Terima kasih ya. Wah, babe. Siwa ya. Sementara Aman memberitahu Sotong CS terkait Kumar yang ingin bertemu, Riz yang masih kepikiran terkait Kumar yang ingin Aman jadi ketua, malah dibuat rungsing oleh bawahannya bernama Samsul yang memberi saran untuk mencuri resek milik Kumar, di mana itu tentu membuat Riz emosi karena apa yang disarankan oleh Samsul adalah tindakan pengkhianatan. Ia menegaskan jika bukan karena beliau, saat ini mereka semua hanya berstatus warga miskin biasa. Dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan, Aman seketika terhenti saat tak sengaja melihat ada pasangan suami istri tepar akibat mengkonsumsi barang haram. Sedangkan Kumar yang baru saja selesai beribadah, ia langsung bergegas untuk melakukan pertemuan sesuai janji. Yang ketika melewati area sepi, tiba-tiba seorang misterius muncul menikamnya dari arah samping dan... Aman yang melihat kejadian tersebut segera menghampiri Kumar yang tengah merintih kesakitan, yang mana pada detik-detik sakaratul mautnya, Kumar memberikan flash disk berisi resep pembuatan barang haram untuk Aman. Simpan baik-baik. Sempat melihat seseorang berlari ketakutan dari area itu, Aman tidak sempat bisa mengejarnya karena Riz keburu datang dan menuduhnya sebagai pelaku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Alhasil, timbul kesalahpahaman di antara mereka di mana Aman berusaha meyakinkan jika dirinya bukanlah pelaku atas kejadian itu. Sempat terjadi perkelahian sengit karena Riz tak percaya dengan perkataan adiknya. Beruntung, warga seketika muncul menghentikan perselisihan di antara mereka. Aku yang bunuh dia. Bukan aku. Aku tak percaya dia. Karena jasad Kumar harus segera diamankan sebelum pihak polisi datang, Sotong yang menganggap masalah ini tidak akan selesai jika hanya mengandalkan siasat pun menyarankan Aman dan Riz agar menemui seorang bos gangster paling berkuasa bernama Bos X, yang setelah Aman menjelaskan terkait kejadian sebelumnya, ia yang sempat melihat orang mencurigakan yang mungkin bisa dijadikan saksi mata, membuat Bos X mengambil kebijakan dengan memberikan Aman kurun waktu selama 3 hari untuk mencari sosok yang dimaksud. 3 hari.
Beralih pada Jojo yang saat ini mencari keberadaan Mandy yang tidak dapat dihubungi, ia menemui pacar gadis itu untuk menanyakan keberadaannya, yang mana setelah memarahi pria tersebut karena jadi penyebab Mandy kecanduan, Jojo seketika dibuat terkejut saat baru mengetahui tentang kematian Kumar, dan menurut si pria, Mandy terakhir kali terlihat ada di lokasi kejadian. Dengan cepat, Jojo segera pulang untuk menemui Riz dan menanyakan langsung terkait apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia yang mendengar Aman adalah penyebab kematian Kumar, menganggap hal itu tidak masuk akal karena Aman dirasa tidak akan melakukannya. Sampai akhirnya terlibat perselisihan di antara mereka karena Riz sedikit kecewa terhadap istri yang malah membela pria itu. Kembali ke lokasi kejadian, Sotong yang ikut membantu Aman dalam mencari petunjuk menemukan barang haram tergeletak di area itu. Ia berpendapat jika ini semua kemungkinan besar adalah perbuatan Riz yang ingin mengambil alih kekuasaan, karena hanya dengan cara seperti ini mungkin ke depannya Riz CS bisa dengan mudah menyingkirkan mereka. Bisnes Dada dah buat dia kaya. Riz ingat dia abang kawasan. Ni semua ni dia punya. Samsul yang tak henti-hentinya membuat onar di belakang Riz kini menghancurkan mobil milik Aman. Saking bencinya ia terhadap saingannya itu, namun Aman yang mendapat kabar tersebut untuk kali ini tidak akan mempermasalahkannya, karena masalah yang harus ditangani terlebih dahulu adalah menemukan saksi mata yang ada di lokasi kejadian. Kita jangan layan game dia. Hah? Kita ada benda besar lagi nak kena settle. Keesokan harinya, Aman yang baru akan berkeliling untuk mencari petunjuk bertemu dengan Jojo yang ingin memberitahu terkait Mandy. Ia yang mendengar Mandy ada di lokasi saat malam kejadian membuat Aman curiga jika Mandy lah orang yang dirinya lihat waktu itu, dan karena Mandy saat ini tidak diketahui keberadaannya, membuat dugaan Aman semakin kuat dan memutuskan untuk mencari keberadaan gadis tersebut. Saksi yang kau cakap tu Mandy? Kalau macam tu kita cari Mandy sampai dapat, kita tanya dia betul-betul. Tersirat jika apa yang dikatakan oleh Jojo bisa saja adalah satu kebohongan, Aman yang teringat jika dirinya pernah dihianati pun malah membahas terkait kekecewaannya di masa lalu. Ia rupanya sempat dijebloskan ke dalam penjara atas kasus pencurian dan ditahan selama 5 tahun, yang mana saat terbebas, Aman malah mendapati Jojo sudah menjalin hubungan spesial dengan Riz. Engkau kalau bak-bak bagi alasan macam ni memang hebat. Yalah Jo, apa-apalah. Entah apa alasan terbesar Jojo berkhianat, Aman yang tidak ingin mendengar penjelasan apa-apa membuat Jojo emosi dan lekas pergi. Sedangkan di sisi lain, Sotong dan rekannya yang saat ini menemui anak buah Riz untuk diinterogasi juga mendapat sedikit informasi terkait Mandy yang pada malam itu ada di lokasi kejadian, termasuk keberadaannya yang kini bersembunyi di salah satu kamar komplek. Sekarang ramai orang tengah cari Mandy. Tapi ada orang cakap dia nyurut kat tingkat 7. Samsul yang kebetulan mendengar hal itu memutuskan pergi untuk menangkap Mandy terlebih dahulu, di mana Mandy yang saat ini sadar keberadaannya telah diketahui lekas kabur melalui jalur belakang tepat saat Sotong CS baru tiba di depan kamar dan Kalau betul, kenapa? Sementara Sotong CS terlibat berkelahian dengan Samsul yang berniat menyabotase kematian Kumar, Mandy sendiri terlihat mulai turun dari atas gedung dan terhenti saat bertemu dengan Jojo, yang mana di tengah kepanikan, Mandy pun menjelaskan jika pada malam kejadian ia tak sengaja mendengar pembicaraan Kumar dan si pembunuh yang membahas kamar nomor 117. Entah apa maksudnya, pembicaraan pun terhenti saat Riz menyadari keberadaannya. Dalam situasi terpojok itulah, Mandy yang berusaha melarikan diri pun malah terpleset jatuh saat akan melewati warga yang menghalangi jalan dan
Karena Mendy satu-satunya saksi mata kini sudah tiada, Aman yang harus mencari cara lain untuk membuktikan dirinya tidak bersalah hanya memiliki dua pilihan, yakni berperang dengan Riz atau jadi pengikutnya, di mana Jojo yang mendengar hal itu mengingatkan kembali terkait kedekatan Aman dengan saudaranya di masa lalu sebelum Riz masuk ke dalam dunia gelap. Kalau tak, aku terpaksa join Riz. Sebelum Dadah tu masuk kat flat ni, kau ingat tak macam mana kau dengan Riz dulu? Pada waktu itu, Aman yang sering mendapat kunjungan dari Riz saat berada di penjara meminta bantuan Riz agar senantiasa melindungi Jojo, di mana Riz yang tentu saja tidak keberatan akan hal tersebut memberitahu terkait dirinya yang akan bekerja pada Kumar sebagai pengedar bukan tanpa alasan. Ibu Jojo yang kala itu membutuhkan biaya besar untuk membayar tagihan rumah sakit membuat Riz terpaksa harus mengambil pekerjaan ini demi bisa membantu. Namun Aman yang membenci narkoba malah menganggapnya musuh sampai saat ini. Cover sikit boleh? Kalau kau tak belah daripada Chief, kau bukan abang aku lagi lah, sial. Benda aku cakap ni. Man! Alasan kenapa Jojo memilih Riz, Aman marah besar terhadap Jojo yang menerima uang dari Riz hasil dari penjualan barang haram. Ia tidak memikirkan bagaimana pacarnya menjalani hidup, terutama mencari uang untuk membayar tagihan rumah sakit sang ibu. Dan yang Aman pikirkan hanya kebenciannya terhadap barang haram yang dirasa merugikan banyak orang. Menyadari kesalahannya, Aman hanya bisa meminta maaf atas keegoisannya di masa lalu, dan karena waktu tidak dapat diulang kembali, mereka memilih untuk saling memaafkan dan sepakat untuk tidak menaruh kebencian satu sama lain. Aman. Keesokan paginya, Aman yang terbangun oleh kericuhan tetangga sangat dibuat terkejut saat mengetahui Boy telah tewas akibat overdosis, di mana Bubidah selaku ibu dari bocah tersebut tidak dapat menahan air mata yang membuat Aman simpati dan terpacu untuk menghentikan Riz dan anak buahnya. Dan tanpa buang waktu, Aman pun langsung menentang Riz untuk berperang saat itu juga dan... Aman yang mendominasi pertarungan tidak ingin berhenti sebelum bisa mengalahkan Riz. Ia bahkan tidak ragu menggunakan alat semacam cutter untuk melukai tubuh saudaranya. Namun saat akan mengakhiri pertarungan, Sotong seketika datang menikam Aman dari arah belakang sehingga... Dan ya, Sotong yang ternyata mengincar bisnis peninggalan Kumar, jujur jika dirinya adalah orang yang menghabisi beliau malam itu, ia telah bekerja sama dengan Bos Ek untuk mengambil alih bisnis karena sedang kurang pemasukan. Namun yang jadi alasan utama, Sotong ingin mengambil hak dirinya selaku keponakan Kumar yang seharusnya dipilih sebagai penerus dari bisnis tersebut. Sepatutnya aku yang jadi ketua plan ni lah! Berhenti! Aman dah cakap! Karena mengetahui Aman menyimpan flashdisk berisi resep milik Kumar, Sotong yang mengancam akan menghabisinya jika tidak memberikan barang itu pun. Beruntung, rekan Aman datang menyelamatkannya tepat waktu. Dan sementara yang lain mengejar Sotong, Aman dibawa masuk ke dalam untuk diobati. Yang mana pada saat ini, kita akan melihat kepedulian Aman terhadap adiknya itu. Masih sini, Adik! Tahan, Zia. Tahan! Cepat sikit, Pelut! Man, kau kuat, Man. Tak berselang lama, Sotong yang lolos dari pengejaran kembali datang dengan seabrek pasukan kiriman dari Bos Ek. Ia meminta penghuni kompleks agar patuh karena mulai saat ini dirinya telah resmi jadi penguasa baru. Dan jika ada yang keberatan, Sotong juga mempersilahkan mereka barangkali ada yang ingin melawan. Di mana Riz yang terpancing emosi dan tidak ingin kompleks dikuasai oleh Sotong pun maju seorang diri untuk menghadapi pria tersebut sampai akhirnya... Dan ya, warga ikut turun tangan membuat Riz termasuk Aman CS yang tidak ingin hanya berdiam diri. Semua orang berjuang tanpa rasa takut demi melindungi komplek yang mereka tinggali selama ini. Sementara kaum pria sibuk menghadapi Sotong CS, Jojo dan Ibu Bidah yang ingin kompleks bersih dari narkoba pun diam-diam masuk ke ruangan pembuatan untuk membakar semua yang ada di sana dan...
Sadar jika itu adalah perbuatan Jojo, Sotong yang kesal pun segera mengejar wanita itu untuk dijadikan sandera, yang mana setelah ditangkap, ia membawanya ke hadapan semua orang agar aman, memberikan flash disk itu sebagai ganti jika ingin Jojo selamat. Namun ketika pertukaran dilakukan, Aman yang akan ditikam pun berhasil diselamatkan oleh Riz yang mengorbankan dirinya demi menghabisi si jangkar Sotong ini. Setelah Riz meninggal, Aman yang diminta Bos X agar menyerahkan flash disk itu memilih untuk menghancurkan flash disk tersebut sebagai bentuk perlawanan. Ia tidak keberatan jika suatu saat akan kembali berperang jika Bos X memulainya, karena apapun yang terjadi nanti, Aman dan warga kompleks tidak akan mundur sedikit pun demi mempertahankan kompleks tempat mereka tinggal. Tamat, ending yang sangat membagongkan.